Ketika kita bermain media sosial atau sedang berselancar di internet, kita pasti disuguhkan dengan ratusan bahkan ribuan informasi setiap harinya, seperti konten di Instagram, TikTok, YouTube, dan platform media sosial lainnya. Beragam informasi tersebut muncul dengan sendirinya atau memang kita yang sedang mencari-cari informasi tersebut. Apalagi, segala informasi saat ini semuanya tersedia di internet. Tapi tahu nggak bahwa sebagian informasi atau data-data yang kita peroleh itu sudah diolah sedemikian rupa agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ilmu yang mempelajari cara mengolah data ini disebut dengan ilmu statistika. Ilmu statistika merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya adalah mempelajari tentang pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Penggunaan statistika ini sebenarnya sudah ada sebelum abad ke-18. Jauh sebelum itu, negara-negara seperti Babilonia, Mesir, dan Roma pernah mengeluarkan catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga masyarakatnya. Kemudian pada tahun 1500-an, pemerintahan Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian, dan di tahun 1662 dikembangkan menjadi catatan tentang kelahiran dan kematian. Baru pada tahun 1772, Gottfried Eichenwald menggunakan istilah statistik sebagai kumpulan data tentang negara, hingga pada abad ke-19, Carl Pearson mempelopori penggunaan metode statistik dalam berbagai penelitian biologi maupun pemecahan persoalan yang bersifat sosioekonomis. Kemudian sampailah pada saat ini, kita bisa memperoleh data yang sudah siap saji dengan mudah, seperti jumlah penduduk, tingkat ketimpangan, PDRB, tingkat inflasi, partai politik yang paling banyak melakukan korupsi. Semua data-data tersebut diolah menggunakan ilmu statistika. Ilmu statistika ini dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam sama-sama membutuhkan ilmu statistika, di mana ilmu statistika ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi, sehingga para pelaku ekonomi dapat mengambil langkah untuk perkembangan ekonominya. Misalnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangannya melakukan analisis untuk menghitung tingkat inflasi, kemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya. Hal ini menjadi dasar untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan ekonomi yang terjadi. Kemudian ada pelaku usaha yang menggunakan ilmu statistika untuk menentukan arah kebijakan bisnis berdasarkan analisis terhadap fenomena ekonomi yang terjadi agar usahanya dapat terus bertahan bahkan berkembang. Nah, bedanya dengan penerapan statistika pada sistem ekonomi Islam adalah langkah-langkah keputusan ekonomi pada penganut sistem ekonomi Islam harus berdasarkan hukum-hukum syariah. Negara kita sendiri memiliki Badan Pusat Statistik yang menyediakan berbagai informasi dalam bentuk data statistik yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan penelitian atau sesuai kebutuhan kita. Demikian informasi seputar ilmu statistika yang dapat saya share untuk teman-teman. Semoga bermanfaat, dan saya harap teman-teman dapat mencari sumber referensi lainnya untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang statistika. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, and goodbye.